Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesuai janji saya ya nanti bikin video tutorial pengenalan Blender kayak kemarin. Biar nggak kelamaan karena ini mau Jumatan. Mana ya? Share screen. Saya share screen dulu. Bentar. Oke, di sini nanti yang akan saya gunakan adalah Blender 283 ya. 283. Jadi kalian nanti sesuaikan aja untuk versinya, sebenarnya bebas, yang penting udah 28 ataupun 29 pun boleh ya. Boleh karena masih nggak jauh beda dengan menu-menunya atau teknik-tekniknya. Yang terpenting itu jangan sampai kamu pakai yang 2,6 atau 2,7 karena itu udah beda banget secara UI atau teknik-tekniknya agak yang beda. Pertama ya, bisa kalian lihat kalau kamu buka Blender ya, buka Blender nanti tampilannya kayak seperti di layar depan ini ya, bahwa di depan ini adalah viewport ya, atau layar kerja kalian ya, yang dimana kalau kita lihat itu kamu bisa lihat keterangan di bawah ini ya. Saya ngeklik apa itu nanti keluar bahwa kalau middle mouse kayak gini berarti itu tandanya saya mengeklik dan tahan scroll mouse atau middle mouse kalau di bahasa Inggris ya. Makanya kamu bisa ngikuti arahan saya ngeklik apa sih. Nah, kamu bisa lihat di bagian kiri bawah itu karena sudah saya aktifkan screencast-nya. Oke, untuk default-nya, by default ketika kamu membuka Blender itu nanti ada 3 objek kayak gini ya, 3 objek. Ada kubus ya, tuh left mouse, terus kamera ataupun light ya, 3 objek kayak gini. Nah, dalam memahami 3D ya, sekilas untuk memahami 3D bahwa dalam desain 3D itu kita harus memperhatikan 3 sumbu. Beda kayak gambar 2D ya, yang hanya gambarnya panjang kali lebar ya. Tapi kalau 3D itu ada 3 sumbu karena panjang kali lebar kali tinggi atau isi ya. Nah, itu yang perlu kamu ketahui. Makanya nanti ini bisa kamu lihat ada garis merah sama hijau ya, yang menandakan navigasi kamu ya. Kalau yang hijau itu berarti garis X, Y ya, bisa kamu lihat di arah mouse saya ini. Y, bahwa ini adalah garis bantu yang mengarah ke sumbu Y. Kalau sumbu Y itu biasanya depan belakang ya. Kalau merah itu adalah kanan kiri. Kenapa saya bilang depan belakang kanan kiri? Karena kamu bisa lihat kalau kita modenya ya, mode viewportnya adalah front ini. Nah, bisa kamu lihat ini ya. Kamu bisa lihat mouse saya yang diarahin ke pojok kiri atas. Itu ada keterangan front orthographic kan. Ya, kamu bisa lihat bahwa di situ adalah keterangan mode viewportnya kalian. Apakah front, back, left, top, right, ya itu ada di sini. Nah, itu sebagai acuan kalian nanti kamu ngedit di sisi mana. Ya, makanya kamu jangan sampai keder nantinya posisi kalian ke apa pas ngedit. Nah, kenapa saya bilang tadi depan, belakang, kanan, kiri? Karena ketika saya rubah mode viewportnya ke front ortografik ya, bisa kamu lihat ya, yang merah itu kan kanan kiri ya, kanan kiri. Makanya saya bilang kanan kiri. Kalau yang biru itu kan atas bawah, itu sumbu Y. Kalau yang merah tadi sumbu X. Sedangkan kalau kita ke Y berarti kan itu menuju ke depan kita ya. Makanya saya bilang depan belakang. Nah, itu kenapa saya bilang merah itu kanan kiri, Y itu depan belakang, Z itu atas bawah, ya kayak gitu ya. Nah, dan nantinya kamu jangan keder. Makanya untuk pertemuan kali ini kamu memahami dulu interface yang ada di Blender. Pahami dulu
semua interface yang ada di Blender. Nanti juga saya kasih tugas kamu mencari shortcut yang ada di Blender, karena shortcut di Blender itu banyak banget ya. Saya nggak mungkin jelasin satu-satu ya, karena kalau saya jelasin semuanya bisa sampai 16 kali pertemuan hanya menjelaskan shortcut. Ya, makanya ini nanti saya jelasin shortcut yang biasa kita pakai aja nantinya, yang familiar dengan pekerjaan kita nantinya, walaupun ada beberapa shortcut yang memang bakal kita gunakan, tapi itu nggak sering-sering banget. Ya, kalau kamu lihat di sini ya tadi apa namanya? Ada suaranya nggak ya? Entah, saya bukan salah. Oh, udah rekam. Oh, iya benar. Bentar, saya takutnya lupa belum rekam. Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke mana ini? Oh iya, nih dalam mode viewport ini ya, sebenarnya kita bisa bagi-bagi banyak, atau kita bisa rubah banyak viewport, termasuk yang kalian bawah ini ya, atau kalian kanan ini sebenarnya viewport semua ya. Cuman viewport yang sudah disetting default oleh Blender-nya untuk menampilkan menu yang diinginkan dari Blender. Kalau ini namanya viewport timeline. Ini tujuannya untuk menentukan apa namanya keyframe atau untuk menggerakkan objek nantinya. Ya, ini sekilas saya jelasin, tapi kita kayaknya nggak menggunakan ini nanti. Ya, nah kalau ini properties untuk objek atau yang biasa dibilang properties ya. Kalau di atas ini adalah outliner, ini berupa properties objek. Isi objek yang ada di viewport ya, atau bilang outliner. Nah, ini sebenarnya kita juga bisa ganti ya. Ini misal ganti image editor ya, atau kompositor. Makanya sebenarnya ini bagian dari apa namanya? Bagian dari ini apa namanya? Bagian dari viewport ya. Nah, adapun kita juga bisa menambahkan lagi viewportnya ya, karena biasanya kalau kita bekerja di 3D itu kebanyakan ya seorang profesional 3D pasti menggunakan beberapa viewport. Jadi nggak cuma satu layar ini terus kita edit nggak kayak Photoshop atau Corel ya. Makanya biasanya kita butuh viewport tambahan yang tujuannya untuk kita nggak usah capek-capek scroll melihat beberapa sisi kayak gini ya. Ketika mengedit kita nggak susah capek-capek scroll beberapa viewport, karena dengan menambahkan viewport kita bisa dibantu. Misal ini, nah dengan menambahkan viewport kayak gini, nanti ini saya ganti viewportnya jadi ini 7 misal ya, top ini front ya. Nanti kan jelas beda. Ini kenapa beda ya, karena kita pakainya kenapa nggak beda, karena kita pakainya kubus jadi semua sisi sama. Tapi kalau kita coba ganti objek lain pasti akan kelihatan bedanya. Mungkin bisa kita ganti ini aja, apa namanya, ini monkey Suzanne ya. Bisa kalian lihat ya, sisi depan yang kiri tampak muka, tapi sisi depan yang atas sisi depannya kanan itu nggak tahu tampak apa. Ini sebenarnya tampak atas. Ini kalau kita kayak gini ya tuh ya. Makanya enaknya di 3D kayak gini, karena kita nanti nggak usah ngedit misal satu nanti dilihat previewnya kayak gini, ini kelamaan. Makanya biasanya kita butuh beberapa viewport yang nantinya bisa untuk melihat preview, yang bisa jadi nanti viewport itu juga untuk mengganti ini misal dropsheet untuk animasi kayak gitu. Jadi kita bisa ngecek di sini untuk animasinya, kita bisa ngecek di sini untuk pewarnaannya, bisa jadi kayak gitu ya. Makanya kenapa harus menggunakan beberapa viewport, walaupun ini bukan ilmu pasti, maksudnya bukan suatu kewajiban kamu harus membagi viewport, enggak juga, karena setiap orang bekerja masing-masing ya, maksudnya punya stylenya sendiri-sendiri. Tapi kalau saya kebiasaan kalau bekerja dengan 3D ya pasti menggunakan beberapa viewport, karena biar nggak terlalu memakan waktu untuk rubah kayak gitu ya. Apalagi kalau layarnya besar ya enak banget ya. Kalau layarnya kecil mungkin itu jadi pertimbangan. Kita jangan terlalu banyak membagi viewport, karena
semakin banyak viewportnya kan berarti nanti view-nya semakin kecil kayak gitu ya. Nah, terus bagaimana menambahkan viewport ini yang kita lihat tadi ini. Nah, caranya bisa kamu klik kanan di tanda panah ini. Bentar, ini saya hapus dulu ya biar kamu lihat dari awal lagi karena tadi saya belum jelasin. Nah, misal kayak gini, ini kan defaultnya ya tadi. Nanti kamu coba langsung ya di rumah ya. Silakan kamu install Blendernya, boleh 281, 280, 283 dan sebagainya boleh. Karena masih sama. Cara menambahkan viewport, nah kamu arahkan mouse-nya ke sini ya, ke bagian ini perbatasan. Boleh yang outliner atau boleh yang properties atau boleh yang di sini, terserah ya. Semua bisa. Nah, terus diklik kanan ketika sudah berubah ganti tanda panah kanan kiri. Seperti yang kamu lihat di mouse ini ya. Berlihat tanda panah kanan kiri. Coba saya mau magnifier, bisa nggak ya? Biar di zoom. Nah, misalnya gini. Nah, ini tanda panah kanan kiri. Kamu lihat ya? Bisa lihat ya magnifier. Nah, ini kalau kayak gini kamu tinggal klik kanan. Kalau kayak gini berarti belum pas ya. Harus pas. Nah, jadi keluar menu yang ini. Nah, ada yang vertical split, ada yang horizontal split. Nah, kalau vertikal berarti kita akan membagi layar ke atas bawah. Berarti nanti layarnya terbagi menjadi dua yaitu kanan sama kiri ya. Sedangkan kalau horizontal itu adalah layar atas sama bawah. Bisa kalian coba ini. Misal saya pilih yang vertical split ya. Nah, nanti keluar garis bantunya. Kalau sudah dikira cukup kita klik bebas. Nah, ini magnifiernya saya kembalikan lagi. Mana magnifiernya? Wah, magnifiernya malah bikin bingung. Nah, misalnya gini ya. Nah, oke. Terus saya mau tambahkan lagi tuh satunya jadi yang horizontal. Jadi nanti ada kanan kiri atas bawah ya. Bisa kalian lihat kayak gini ya. Nah, Pak, terus bagaimana cara ngilanginnya viewport atau ngurangi viewport? Ya caranya sama kayak tadi. Kita tinggal klik kanan, terus pilih yang join. Nah, cuman kalau yang ini kamu harus memperhatikan ini. RAM-nya 4 GB, Kak. RAM-nya 4. Apa kalian harus memperhatikan alur pemotongannya. Jadi kalau kayak gini ya. Kalau kayak gini berarti kamu nggak bisa yang ini di join. Ini nggak bakal keluar menu join ya. Di sini pun nggak bakal keluar menu join. Karena apa? Karena bukan urutannya ya. Nggak ada keluar menu join. Kalau mau keluar menu join berarti harus sesuai urutannya. Kayak tadi urutannya saya adalah vertikal dulu baru horizontal. Berarti yang harus dihapus ya pertama adalah horizontalnya dulu. Nah, baru diklik kanan tuh keluar ya. Makanya nanti ketika mau menggabungkan beberapa viewport, kamu harus tahu rules-nya tadi. Kita motongnya yang kemana dulu. Kalau yang terakhir adalah yang horizontal, berarti kita potong yang horizontalnya dulu. Ini baru klik kanan, join. Ya, bisa kamu coba nanti ya. Nah, bisa ya kayak gitu ya. Bentar, kok enggak aktif? Ya misalnya gitu. Dari Subri. Oh, udah ngirim. Oh iya, mana-mana. Oh, ini siapanya Subri? Oke. Kok nggak aktif itunya ya? Udah kayak gini, saya kan kasihnya formatnya bukan kayak gini. Terus udah kirim ke Subri kok. Dia tidak tulis tangan berarti. Enggak tulis. Nih, saya ngirim ini. Bentar. Screencast-nya nggak keluar. Nanti kamu bingung. Iya, gitu. Saya tak tulis tangan. Bentar, saya stop share dulu. Bentar ya. Blendernya kok jadi nggak itu. Terus kayaknya ada pihak orang tua ya, Bu? Iya, nanti ada tanda tangan ini suhunya di atas materai orang tuanya, terus nanti Kapolri. Jadi tinggal begitu aja. Bentar, saya buka dulu biar screencast-nya aktif. Tadi ternyata screencast-nya nggak aktif ya. Makanya nanti, bentar. Ada formnya. Nah, ini udah punya belum?
Screen aja. Tapi kalau mana sih? Ini ya. Kok nggak aktif ya screencast-nya? Ini materinya di WP aja. Udah jalan kok ya. Tuh, kayaknya screencast-nya error ini. Jadi hilang. Udah, kita skip aja ya. Ternyata screencast-nya bermasalah. Ya. Cuman ini nanti saya bantu untuk agak menjelaskan. Ya bahwa ya tadi ya untuk menggabungkan viewport ya kita pakai yang join ya. Jadi kayak gini, join area. Oke, tinggal arahkan, hilang. Oke ya. Selanjutnya sampai di sini nanti kamu dicoba dulu ya bahwa caranya kayak gitu. Oke. Terus selanjutnya adalah kita ini kita ini biar kamu tahu shortcut ini tadi ya yang saya bilang kenapa ada yang front, ada yang ada yang left, right ya. Left, right. Ini screencast-nya mati jadi susah nih. Tuh. Itu yang kerja di Jakarta. Jadi keterima di sini dan keterima di Jakarta kerja. Terus aku udah bilang di sini kan si siapa Toto kan juga kayak gitu ya. Aku bilang aja kok. Terus dia tuh kayak respon banget terus tak tanyain terus kan bukannya saya nggak bisa lanjutin kuliah gitu loh. Padahal gitu kan udah bayar ya. Iya. Enggak bayar mana-mana. Kalau orang bayar 2 juta. Iya, bayar mana-mana. Di sidang pertama kan. Jadi susah screencast-nya nggak aktif. Oke ya. Jadi ada shortcut yang untuk merubah ini ya, merubah viewport posisi tampilan ya, tampilan viewportnya. Kalau tadi kan ada yang front, top. Nah, itu caranya adalah kita pakai angka ya. Angkanya dari 0 sampai 9 ya. Ya. Jadi kamu klik 1 itu nanti jadi front ya, klik angka 1. Ini saya nggak keluar screencast-nya jadi kamu pasti nanti agak bingung nih. Kenapa nggak mau? Oh, udah. Ternyata ini jadi nggak aktif. Oke. Kurang. Oke, ya jadi kayak gini ya. Ketika saya klik ya, numpad 3 ya, ini jadi right, numpad 7 jadi top ya. Ini maksudnya numpad 7, numpad 9 itu berarti saya mengeklik angka ya, tombol angka 9, angka 1, angka 2 ya. Dan yang saya klik adalah bagian yang kalkulator. Ya, kalau kamu lihat keyboard ya, itu kan yang angka ada 2 ya, yang baris deret 1 sampai 9 di atas QWERTY itu, atau enggak satunya yang untuk numlock kalkulator itu yang 1 sampai 0 sampai 9 terus sama tanda-tanda penjumlahan kayak gitu ya. Nah, itu namanya yang kalkulator. Nah, itu kalkulator kadang ada yang enggak aktif tuh. Kalau yang enggak aktif, cara ngaktifinnya kamu bisa pakai yang di sini edit ya. Kamu masuk ke edit, klik terus preference ya. Nah, terus kamu masuk ke sini. Key map. Ini input ya. Input terus kamu jangan lupa aktifin emulate numpad. Ini kalau belum aktif nanti biasanya bagian yang ini angka-angka yang angka-angka yang bentar, keyboard saya tunjukin keyboard on screen. Siapa tahu bisa keluar. On screen. Nah, kelihatan nggak di on screen saya? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, kelihatan ya?
screen ya, bahwa ini nanti oh ternyata ini nggak keluar yang hurufnya. Jadi nanti kalau yang di kanan ini adalah yang angka-angka itu ya. Kamu nanti bisa lihat on screen-nya. Ini harusnya ada nih, tapi ini susah jadi nggak usah wis ya. Nah. Jadi nih, bentar. Preference tadi ya, terus masuk ke ini emulate numpad. Ini kalau emulate numpadnya nggak aktif, kalian nggak bisa pakai yang bagian keyboard kalkulatornya. Makanya ini jangan lupa nanti diaktifkan kalau memang kamu nggak bisa. Soalnya kadang ada beberapa perangkat yang instalasi baru ya. Kalau instalasi baru itu biasanya emulate numpadnya nggak aktif. Ya makanya kamu bisa aktifin sendiri. Aktifin sendiri lewat ini preference, input, terus emulate numpad. Ya kayak gitu. Oke. Terus selanjutnya kita coba ini. Bentar. Nah, ini kan oh iya tadi penjelasan itu ya, angka-angkanya ya. Kalau kita mau pahami itu nanti angka-angka ganjil kayak 1, 3, 7, 9. Ya, itu bisa kamu lihat di screen 1, 3, 7, 9. Itu untuk kalau angka 1 itu untuk melihat bagian depan atau front ya. Itu kamu lihat di apa ke kiri atas ya bahwa angka 1 itu untuk front ya. Sedangkan kalau angka 3 itu untuk right ya. Kalau angka 5 itu untuk perbedaan perspektif dan ortografik ya. Sekilas saya jelaskan bahwa apa bedanya perspektif dan ortografik ya. Kalau ortografik itu tampilan versi 2D. Jadi yang dilihat adalah hanya versi depan belakang ortografik ya. Ortografik depan belakang kayak gini. Tapi kalau perspektif, nah ini tampilan versi 3D ya. Nah, biasanya ini agak rancu kalau kamu posisi modeling menggunakan perspektif. Karena apa? Kalau modeling dengan posisi perspektif itu kan berarti posisi yang tidak sesuai dengan perbandingannya karena perspektif sesuai mata melihat, padahal mata melihat belum tentu itu jaraknya sesuai atau ukurannya sama, enggak. Makanya biasanya kalau modeling kita pakainya yang mode ortografik ya. Nah ini untuk mengganti yang orto atau perspektif itu angka 5 ya. Sedangkan kalau angka 7 itu untuk top, berarti kita melihat bagian atas ya. Bagian atas. Tadi kalau 1 itu bagian depan, tampak muka objek ini ya. Ini tampak muka. Ya, ini mungkin kalau bisa coba biar kamu tahu perbedaan pastinya adalah saya ganti yang Suzanne ya. Nanti saya ajarin cara menambahkan objek itu nanti selanjutnya termasuk nanti masuk ke bagian yang modeling. Oke ya, ini kalau front tuh. Ya, front itu kelihatan ya, tampak kamu ya. Kayak mukamu itu depan kelihatan 1 ya. Terus kalau right ya sisi kanannya. Kalau 7 nah sisi atasnya. Sedangkan kalau 9 itu sisi kebalikannya dari posisi saat itu. Jadi kalau di sini misalnya top tuh ya. Misalnya viewportnya adalah top. Berarti ketika diklik 9 jadi bottom ya. Bottom itu kan berarti bawah ya. Makanya kebalikannya. Kalau ini saya 1 tampak muka front ya. Kamu klik angka 9 jadi itu kebalikannya back ya. Ini cukup membantu ya daripada kita muter kayak gini satu-satu, ini kurang efektif ya. Jadi kalau editing biasanya kayak gini, kita pakai tampak sisi ya. Ya. Karena apa? Karena ini nanti lebih akurat daripada kita menggunakan modeling pakai mode kayak gini. Ini nanti biasanya akan berbeda jauh hasilnya. Ya, maksudnya akan jomplang. Kelihatannya ketika dilihat dari sisi ini sudah sesuai, tapi ketika kita geser kayak gini nanti pasti akan kelihatan cacatnya. Nah, itu kenapa biasanya kalau orang-orang modeling pakainya sisi-sisi ortografik. Nah, tuh. Nah, ini kalau angka
angka-angka untuk yang front ortho. Sedangkan tadi yang ganjil ya, berarti ini yang genap ya. Kalau yang genap itu kan 0, 2, 4, 6, 8 ya. Nah, kita jelasin yang 2 dulu. Nah, kalau 2 itu berarti kita menggeser ya. 2 itu kalau di keyboard kan tanda 2 sama 8 itu ya pasangannya, 2 sama 8 ya. Tuh, 8, 2 sama 8. Kalau kamu lihat keyboard di komputer ya, 2 sama 8 itu kan kayak jadi tanda panah-panah ya, atas sama bawah. Makanya kalau 2 itu adalah menggeser objek perkelipatan. Nah, di sini perkelipatannya adalah 15 derajat ya. Jadi ketika kamu klik angka 21, dia akan ke atas 15 derajat. Maksudnya objeknya akan menampilkan bagian bawah per 15 derajat. Tapi kalau 8, objeknya akan menarik ke bagian atas, melihat ke bagian atas per 15 derajat. Sama pun dengan angka 4 sama 6. Ya, kalau 4 sama 6 berarti kita melihat ke kanan dan ke kiri per 15 derajat, kebalikannya. Ya. Nah, bisa kamu lihat di situ. Oke. Ya, kelihatan jelas ya. Nah, sekarang selanjutnya adalah ini. Bentar. Kita melihat ini aja ke bagian. Nah, ini ada menu di sini ya, 4 ya. Bukan 4, banyak, ada 6. Cuman yang biasa kepakai adalah 4 ini ya. Walaupun ya semuanya bisa dipakai sesuai kebutuhan, tapi yang kebanyakan sering nanti ini move, rotate sama scale ya. Nah, kalau yang di atas itu adalah select box ya. Select box itu maksudnya untuk menseleksi objek. Ya kayak kalian kalau mainan apa namanya? Mainan ini Corel atau Photoshop ya. Corel atau Photoshop itu kan pasti ada menu toolbox ya atau select box. Nah, itu untuk menseleksi. Nah, sama. Nah, kalau di klik kayak gini nanti kelihatan tuh warna kuning. Nah, objek yang menandakan objek itu aktif atau dia yang sedang terseleksi itu biasanya berwarna kuning. Makanya kamu harus lihat atau enggak bisa dilihat di outliner-nya terseleksi warna biru. Ya, makanya kamu harus bisa jangan keder nantinya ketika banyak objek kamu ngedit apa, yang diseleksi apa itu kebanyakan kayak gitu untuk pemula. Ya. Jadi saya harapkan untuk pertemuan kali ini kamu benar-benar untuk memahami Blender ini dulu ya, biar nggak terlalu canggung nantinya ya. Istilahnya kita kenalan dulu lah ya, PDKT, biar kamu jadi kenal kan nanti bisa jadi sayang kayak gitu. Oke, selanjutnya menu selanjutnya ini yang merah putih itu ya, bundar. Ini namanya kursor. Ya, kursor itu biasanya, ini maksudnya kursor bukan berarti kursor yang mouse ya, karena kursor yang mouse sama kursor yang 3D itu beda. Maksudnya kursor yang 3D itu untuk meletakkan sebuah objek sesuai. Jadi kita bisa menentukan objek itu mau ditaruh di mana. Nah, sesuai kursor itu. Makanya misal kayak gini, saya aktifkan kursor ya. Terus saya taruh kursornya di sini ya, ini. Ya, ini kalau saya masukin gambar baru ya. Nah, silinder. Nah, objeknya langsung di kursor ya. Nah, itu fungsinya kursor ya. Ya kayak gitu ya. Makanya ini namanya kursor ya. Biasanya kursor digunakan kayak gitu, termasuk untuk memindahkan objek biar cepat bisa pakai teknik kursor. Nanti tinggal move to kursor kayak gitu ya. Belum saya jelaskan, nanti saya jelaskan. Oke, selanjutnya adalah ini menu move ya. Menu move itu fungsinya adalah menggerakkan atau memindahkan objek ya. Ketika kita klik ini ya, terus kita aktifkan, nah nanti keluar tuh ya, ada sumbu 3 ya, tanda panah 3 ya. Itu maksudnya berarti objek itu
bisa digeser-geser sesuai dengan itu apa namanya sesuai dengan tanda panah. Nah, di sini dalam memindahkan objek itu nanti ada 3 cara ya. Ada beberapa cara. Yang pertama bisa kita pakai ini tanda panah. Jadi kita manfaatkan tanda panahnya. Caranya diklik, tahan, geser. Nah, kalau kita arahkan ke yang merah, klik tahan merah, berarti nanti yang gerak adalah ke kanan kiri depan belakang kanan kiri benar kalau merah ya. Karena sumbu X. Sedangkan kalau Y itu nah bisa kamu lihat ya, walaupun mouse-nya belandrang-belandrang, tapi objek itu bergerak sesuai dengan garis haluannya tuh. Ya. Hanya kalau biru pun sama ya. Nah, ini kalau kita pakai ini ya. Yang kedua kita bisa pakai shortcut ya. Shortcut-nya adalah G. Nah, bisa kamu lihat di screencast saya. Nah, saya klik G tuh ya. Klik G. Nah, kalau klik G tok ya atau klik G saja, ketika saya gerak-gerakin ya, dia gerak bebas tuh ya, tanpa arah dan tujuan ya. Dia kayak orang galau ya, nggak tahu mau kemana. Nah, itu. Nah, kalau sudah sesuai dengan tempatnya, kita tinggal klik sembarang, nanti objeknya pindah. Nah, kayak gitu ya. Itu G. Nah, Pak, lah terus gimana kalau pengen gerakin biar sesuai dengan objek sesuai dengan garis bantu? Kita bisa tambahkan kombinasi G, misal X, saya pindahkan sesuai garis X. Nah, GX ya. Nanti kayak gitu, GX ya. Nanti itu. Atau GY. Nah, ini Y-nya nggak keluar ya. Bentar. Saya anukin dulu. G ya, GY. Ini yang Y-nya nggak kelihatan. Jadi jangan bingung ya bahwa nanti kombinasinya adalah kamu klik G sama Y baru gerakin ya. Klik G sama X baru kamu gerakin. Klik G sama Z baru kamu gerakin. Nanti kamu coba aja sendiri di rumah ya. Nah, kayak gitu. Itu cara yang kedua. Yang ketiga, kamu bisa memanfaatkan properties yang ada di sini ya, di bagian ini. Atau enggak kamu aktifkan yang bagian ini. Ini kamu lihat tanda panah kecil ya yang di sini tuh. Kamu klik. Nah, nanti keluar kamu bagian ke item. Nah, di sini. Misalnya ini saya nolkan dulu. Nah, kita bisa memindahkan objek sesuai dengan parameter yang diisikan ya. Angka-angka terserah mau 2 ya. Misal kalau 2 ya berarti ke geser. Nah, kalau di sini pakai angka ini kita bisa melihat berdasarkan garis kotak-kotak bantu ini ya. Jaring-jaring bantu ini. Ini kalau 2 berarti kita pindah sesuai 2 kotak. Kalau 4 sesuai dengan 4 kotak. Nah, dalam mengisi parameter ini kita bisa mengisikan angka negatif juga ya, jadi nggak sekedar positif. Nah, kalau negatif itu berarti berkebalikannya kayak ini. Bisa saya pindah viewportnya ya. Ini kalau saya ganti angka 5, dia pindahnya berdasarkan tanda panah ya, bergeser sesuai dengan tanda panah, arah tanda panah. Sedangkan kalau parameternya min ya, kebalikannya ya, mundur 5 dari posisi tanda panah ya. Begitupun sama dengan yang garis biru sama garis hijau ya. Makanya nanti kamu bisa dicoba sendiri. Kamu coba sendiri ya nanti biar kamu memahami viewport. Nah, terus selanjutnya kita lihat ini aja. Ini rotasi ya. 3 cara tadi ini bakal bisa kita terapkan untuk yang rotasi sama scale juga ya. Dan semua itu bebas, kamu mau pakai cara yang manapun boleh. Cuman biasanya setiap cara itu ada beberapa kelebihan. Nah, khususnya kalau yang ini kita pakai parameter ya. Kalau pakai parameter itu secara nominal berarti itu kan lebih lebih presisi ya. Makanya biasanya
pengisian parameter kayak gini itu tujuannya untuk agar objek-objek tertata lebih presisi. Nah, parameter ini biasanya digunakan oleh arsitektur atau desain interior atau apa namanya mungkin teknik sipil karena modeling-modelingnya kan harus sesuai dengan kenyataan nantinya ya. Punya luas lapangan, luas tanah berapa, di modeling di sini juga harus sesuai dengan luasnya. Kalau enggak nanti berantakan, ya nggak sesuai. Makanya biasanya kalau yang pakai parameter banyak digunakan untuk pemodelan rumah atau arsitek, ya entah interior, entah itu eksterior, ya tergantung kebutuhannya. Dan kamu bisa memakai apapun yang kamu penginkan, pakai yang mana boleh. Nah, kalau yang selanjutnya adalah rotate. Ya, rotate itu fungsinya adalah merotasi. Jangan agak kaget. Itu dapat Bu. Dapat. Ini siapa? Oh, sorry. Ya, maaf terganggu ini. Ya. Ini kalau rotate fungsinya adalah untuk memutar objek. Ya, memutar objek. Nah, kalau kita pakai fasilitas yang garis bantu ini, ya, garis bantu ini nanti ada merah, hijau, biru. Ini kalau klik tahan ya, kalau klik tahan berarti objeknya adalah memutar, ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau misal saya klik yang hijau berarti memutar sesuai hijau. Kalau yang merah memutar sesuai yang merah, kayak gitu, ya. Terus kalau yang biru kita memutar sesuai yang biru, kayak gitu ya. Tuh, oke ya. Nah. Caranya pun hampir sama kayak yang tadi apa namanya shortcut. Kalau shortcutnya adalah R. Nih kamu lihat R. Nah ini kalau R tok ya berarti sembarangan ya, bebas. X, Y, Z semua bergerak. Nah kamu nanti bisa lihat di sini propertiesnya angkanya bergerak semua. Nih kamu lihat properties di sini ketika saya R ya semuanya bergerak angkanya berubah. Itu menandakan bahwa rotasinya adalah rotasi semua sumbu. Ya, semua sumbu dirotasi. Ya. Nah, beda dengan kombinasi kayak yang tadi GY, GX, GZ. Berarti kalau ini RY berarti nanti rotasi hanya sumbu Y. Ini non dulu. Karbol, mambunya karbol. Habis disemprot RY. Ya, tuh. Yang gerak hanya sumbu Y. Ya. Terus RX sumbu X kayak gitu ya. Terus RZ. Nah, kayak gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan rotasi. Oke. Nah, sedangkan kalau yang terakhir kita bisa pakai parameter yang tadi. Kita ngisikan sesuai dengan derajat kebutuhan. Ya, parameternya bebas mau berapa derajat di sini. Nah, ini kalau kayak gini jadi nanti lebih presisi ya karena sesuai dengan perhitungan, beda kayak tadi. Nah, makanya kamu mau menggunakan yang manapun bebas, itu sesuai kebutuhan kamu ya. Yang penting kamu coba-coba, kamu pahami dulu ya. Nah, kalau yang menu selanjutnya adalah scale ya. Scale. Scale kamu aktifkan ini menu scale ya. Kalau scale itu adalah merubah ukuran objek ya. Nah, ini kamu lihat tanda bantunya kalau ini diklik biru. Nah, ya jadi dia lebih kecil karena ke scale, skala ya. Biru. Nah, kalau merah berarti scale sumbu X. Gambarnya lebih lepes ya, kayak gitu ya. Misal tuh. Tuh. Bisa jadi lebih lebar kayak gitu. Ya. Atau enggak Y. Ya, kayak gitu. Nah, itu kalau kita pakai garis geometri atau garis bantu. Nah, cara selanjutnya adalah kita bisa pakai shortcut juga, ya. Shortcutnya adalah S, ya. Shortcutnya adalah S. Berarti semprot. Ya. Shortcutnya adalah S ya. Nah, kalau S kita klik S aja, itu semua yang berubah ya. Semua yang berubah. Kalau kita mau kombinasi ya kayak sama tadi, SX misal ya. SX tuh ya. SY
Tuh, ya berubah sesuai dengan yang dibutuhkan SZ. Tuh, ya kayak gitu ya. Makanya nanti kamu coba aja. Nah, kalau yang menu ini transform ini sebenarnya jarang dipakai karena apa? Ini mengaktifkan semua sumbu. Ya, ini akan jadi keder kalau pemula. Nanti takutnya kita ngeklik, kita pengennya move ya atau grab, ngekliknya salah, ternyata ngekliknya yang rotasi atau yang scale kayak gini. Ya. Nah itu biasanya kalau yang pemula masih keder, makanya ini jangan digunakan menurut saya. Kalau yang annotation fungsinya untuk membuat keterangan-keterangan. Biasanya ini misal ada keterangan ini harus digerakkan nih ke sini 10 derajat kayak gitu. Nah, itu keterangan-keterangan kayak gitu. Nah, itu annotation buat kayak gitu. Ya. Sedangkan kalau yang measurement itu untuk memberikan informasi garis, informasi ukuran ya, ukurannya. Misal dimensi yang ini panjangnya berapa atau tingginya berapa nih. Ini bisa dikasih ukuran yang nantinya ketika di render bisa langsung kelihatan. Nah, itu. Ya, itu fungsinya measurement ya. Selebihnya pengenalannya untuk shortcut ya cukup seperti ini dulu ya. Jadi nanti kamu coba-coba di rumah, kamu pahami dulu ya apa namanya fungsi-fungsi ini biar kamu nyaman dengan menggerakkan objek-objek di sini ya. Nah, untuk tugasnya ya, untuk tugasnya saya pengen kalian ya tugasnya adalah mencari shortcut Blender ya. Kamu bisa cari di Google itu banyak banget ya. Jadi nanti modelnya kamu bikin seperti makalah ya. Jadi nanti ada shortcutnya tuh ya. Shortcut kamu cari gambar shortcut yang ada di Google, terus kamu bikin kayak penjelasannya kayak apa, misal L adalah untuk ini, misal tadi S ya, S atau kepanjangannya scale, fungsinya untuk merubah objek, kombinasinya adalah SX, XY, SY, nanti dijelasin juga kayak gitu. Jadi modelnya nanti paragraf ya, penjelasan masing-masing shortcut ya, termasuk ini layar awal ini kamu screenshot nanti ya, terus misal ini file kamu tandai file itu nanti isinya apa aja, terus kotakan ini misalnya ini fungsinya untuk apa aja, itu di Google banyak. Nah kamu bikin kayak gitu ya, bikin tugas memberikan keterangan di tampilan depan Blender sama shortcut. Jadi nanti tugasnya modelnya kayak makalah, nanti ada halaman cover ya, covernya nanti dikasih judul tugas shortcut dan tugas shortcut Blender ya. Nanti kasih logo Poltek boleh, terus kasih nama, name sama kelas, baru nanti halaman selanjutnya adalah langsung isi ya, langsung isi. Jadi nanti tinggal jelasin langsung tiap apa namanya tiap shortcutnya. Oke ya. Ada nanti kalau yang mau tanya silahkan chatting langsung aja ya, japri aja langsung ya. Jadi ini pertemuan ini cukup sampai sini aja ya. Nanti saya tinggal nunggu tugas kamu dan semoga di pertemuan selanjutnya yang langsung masuk ke modeling kamu sudah familiar dengan tampilan ini dan sudah bisa menggunakan dengan tool-tool yang biasa kita gunakan nantinya. Oke ya, saya akhiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semester 1. Oh iya, saya lupa. Batas pengirimannya, bentar. Batas pengirimannya, bentar. Paint. Kok Paint? Bentar. Notepad. Saya tulis Notepad. Batas pengirimannya itu nanti ini share screen dulu. Batas pengirimannya adalah hari Senin tanggal berapa ya berarti? Tanggal 20 ya. Hari Senin tanggal 20 September 2021 ya. Pukul 23.59 ya, WIB ya.
Jadi kalian ngirim tugas harus sesuai dengan jamnya tuh, ya. Jangan sampai nanti saya cek di emailnya ya, kalau tidak sesuai dengan jam ini berarti saya anggap nol. Oke, kirim ke email ini, email saya yang poltek.triono@poltektegal.ac.id. Oke ya, bisa dipahami ya untuk tugasnya. Kalau yang masih bingung nanti silakan tanya langsung, japri langsung ke saya ya. Oke, kalau sudah paham saya akhiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.